Coba perhatikan foto ini. Ini merupakan satu dokumentasi yang berharga, diambil dari Kongres FSPMI untuk yang pertama kalinya. Apa yang kurang? Perempuan. Ya, perempuan. Tidak ada satupun perempuan yang ada di dalam foto ini. Tidak juga dalam rapat-rapat untuk membahas berdirinya FSPMI. Termasuk di dalam susunan pengurus tingkat nasional di periode yang pertama. Kemana mereka? Perempuan-perempuan itu. Perempuan memang hanya satu kata, tetapi di sana ada berjuta makna. Dalam bahasa Sanskerta, kata perempuan muncul dari kata perempuan. Per memiliki arti makhluk dan empu berarti mulia, tuan atau mahir. Dengan demikian, perempuan dimaknai sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan atau kemampuan. Itulah sebabnya perempuan bukan pelengkap penderitaan, tetapi penentu arah kemajuan di dalam peradaban. Kawan-kawan, masih tetap semangat untuk memperjuangkan RUU BPJS. Perempuan harus ingat, teman-teman adalah perempuan yang tangguh, perempuan yang memegang negara ini lebih maju lagi. Jangan sampai kita melahirkan gak punya biaya, bocor, mati. Di awal berdirinya FSPMI yang dideklarasikan pada tanggal 6 Februari 1999, sudah ada 1-2 kader perempuan yang terlibat di dalam kegiatan organisasi. Suharyati yang saat itu aktif sejak di pimpinan cabang Bekasi, Wita dan Tri dari PUK Kotobuki juga hadir di dalam kongres pertama. Baru kemudian muncul Siti Alfiah atau yang akrab disapa Mbak Iyong, yang mulai aktif pasca pembentukan serikat di tempatnya bekerja dan harus berurusan dengan pihak kepolisian. Selain itu, ada nama Rivera yang aktif di pimpinan pusat. Kemudian Nani Kusmaini yang muncul aktif di FSPMI pasca PUK tempatnya bekerja melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan upah. Belakangan, muncul beberapa nama lain perempuan yang aktif di organisasi. Tidak banyak, bisa dihitung dengan jari. Bahkan keberadaannya masih dipandang sebelah mata. Buktinya, hingga Kongres kedua FSPMI yang diselenggarakan tahun 2001, masih belum ada satupun perempuan yang duduk di pengurusan Dewan Pimpinan Pusat. Tentu saja, hal ini membuat kami risau. Anggota FSPMI yang berjenis kelamin perempuan tidak sedikit, menyebar di beberapa daerah. Tetapi mengapa tidak ada yang duduk di posisi strategis? Bekerja sama dengan International Metal Workers Federation yang sekarang berubah menjadi Industrial Global Union, mulailah disusun program untuk meningkatkan sumber daya manusia pekerja perempuan di FSPMI. Kami mengawali dengan program analisis kebutuhan pekerja perempuan, saat itu tahun 2003. Setelah dilakukan analisis, kami mengidentifikasi 7 hambatan mengapa perempuan tidak bisa aktif di dalam serikat pekerja. Ketujuh hambatan tersebut adalah kurangnya kesadaran pekerja perempuan untuk aktif dalam berorganisasi, permasalahan tradisi dan budaya, kurang percaya diri, kondisi ekonomi, adanya dominasi laki-laki di dalam serikat pekerja, dan rendahnya SDM perempuan. Setelah analisis dilakukan, kami tidak diam. Sadar bahwa perjuangan yang terorganisir harus memiliki wadah. Tahun 2004 kami membentuk Direktorat Perempuan FSPMI.
Diskusi awal pembentukan Direktorat Perempuan melibatkan Agni Damayanti, Prihanani, Nani Kusmaini, Diana Rivera, Evi Kotobuki, dan Siti Alfia. Direktorat Perempuan FSPMI diketuai oleh Agni Damayanti dengan anggota yang terdiri dari Prihanani, Mundia, Astuti Nur, Nurlianti, Endah Widianingrum, Dewi Widiana, Rusmiatun, dan Endang Widuri, serta Nani Kusmaini. Selanjutnya, perlahan namun pasti mulai banyak kader perempuan yang aktif dalam kegiatan serikat pekerja. Kami melanjutkan dengan pendidikan dasar dan pelatihan kesadaran gender pada tahun 2004. Di tahun berikutnya, program ini difokuskan pada pengorganisasian dan perekrutan anggota serta peningkatan jumlah aktivis perempuan. Hingga kemudian di tahun 2006, keterampilan aktivis perempuan yang meningkat menjadi trainer melalui program Training of Trainer. Tanggal 23 hingga 24 November 2006, menjelang pelaksanaan Kongres FSPMI yang ketiga, diselenggarakan Konvensi Perempuan FSPMI. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi program dan kegiatan Direktorat Perempuan FSPMI periode 2004 sampai dengan 2006. Menetapkan program kegiatan perempuan periode 2006 sampai dengan 2011 dan menentukan perwakilan perempuan di setiap struktur FSPMI. Dari sinilah muncul rekomendasi keterwakilan perempuan di setiap struktur organisasi sebanyak 30%. Hasilnya, dari jumlah pengurus DPP FSPMI sebanyak 20 orang pada periode 2006 sampai dengan 2011, 4 diantaranya adalah kader perempuan. Memang, baru tercapai 20% dan 30% yang direkomendasikan. Namun demikian, ini adalah capaian yang menggembirakan. Mereka berhasil membuktikan bahwa kehadiran perempuan di dalam struktur organisasi memberi warna tersendiri. Organisasi berkembang cepat. Dalam perjalanan selanjutnya, tanggal 5 Februari 2011 atau menjelang Kongres FSPMI yang keempat, diselenggarakan Konvensi Perempuan yang kedua dengan mengusung tema Saatnya Perempuan Berbicara dan Bertindak. Satu hal yang penting untuk dicatat, di periode inilah peran perempuan dalam gerakan FSPMI semakin kukuh, ditandai dengan keberhasilan memasukkan isu penguatan perempuan sebagai bagian dari platform FSPMI. Sebagaimana kita ketahui, platform FSPMI dikenal dengan 9-5-10-6, terdiri dari 9 program aksi, 5 pilar organisasi, 10 strategi perjuangan, dan 6 isu prioritas. 1 dari 9 program aksi FSPMI adalah pemberdayaan perempuan, yang meliputi pembentukan direktorat dan biro perempuan di seluruh perangkat organisasi, mendorong pekerja perempuan untuk aktif dalam berorganisasi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan, serta mengkampanyekan permasalahan gender dan isu-isu permasalahan pekerja perempuan. Direktorat Perempuan adalah awal. Dari sini, kader-kader perempuan dididik sesuai dengan minat dan bakatnya. Mereka mengikuti pendidikan TOT, advokasi, SESPIM, PKB, leadership, K3, gender, dasar-dasar serikat pekerja, maternity, PPH 21, membaca laporan keuangan perusahaan, hingga pendidikan garda metal, media, dan jam keswat. Tidak hanya itu, dalam periode tahun 2011 hingga 2016, dari 23 orang pengurus di Dewan Pimpinan Pusat, 7 diantaranya adalah perempuan. Dengan kata lain, 30% struktur di tingkat pusat diisi oleh perempuan. Di tahun yang sama, tercatat ada 22 perempuan yang duduk di struktur pengurus pimpinan pusat. Sementara itu, terdapat 30 orang perempuan duduk di struktur kepengurusan di tingkat cabang.
Bahkan ada yang duduk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan Ketua Umum Pimpinan Pusat, yaitu Miske Abdullah dan Nani Kusmaini. Sementara itu, Rusmiatun pernah duduk di Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Beberapa kader perempuan FSPMI juga pernah terjun ke politik, ikut konsentrasi pemilihan DPRD tingkat kabupaten, provinsi, dan DPD. Mereka adalah Endang Widuri, Herlina, Mundia, Eka Hernawati, Teti Supianti, dan lain-lain. Tidak hanya itu, sejumlah kader perempuan juga aktif di berbagai bidang seperti advokasi, pendidikan, pengorganisasian, luar negeri, media, garda metal, hingga Jamkeswat. Tahun 2016, Konvensi Perempuan FSPMI ketiga diselenggarakan di Gedung YTKI Jakarta, tepatnya tanggal 5 Februari 2016. Kali ini mengusung tema Organisasi Kuat Bersama Perempuan Bergerak Tanpa Diskriminasi. Konvensi ini menghasilkan rekomendasi bahwa perempuan harus bisa duduk di struktural minimal 40% dari seluruh pengurus di semua tingkatan. Hasilnya, dari 32 pengurus FSPMI di Dewan Pimpinan Pusat, 11 diantaranya adalah perempuan. Mereka adalah Pri Hanani sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas adalah hubungan luar negeri. Nani Kusmaini, jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas adalah pendidikan. Mundia, jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas adalah pekerja perempuan dan pekerja muda. Rusmiatun, jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas adalah penelitian dan pengembangan. Herlina, jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas adalah koordinator dan pengembangan wilayah Sekepulauan Riau dan Riau. Wati Anwar, jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dengan bidang tugas adalah hubungan luar negeri, hubungan dengan ILO dan lembaga internasional yang ada di Jakarta. Evi Ristiasari, jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dengan bidang tugas adalah keuangan, pembinaan koordinator keterwakilan FSPMI, Litbang dan kegiatan sosial. Ika Kartika, jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dengan bidang tugas adalah pendidikan. Ari Lestari, jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dengan bidang tugas adalah aksi, penggalangan massa, pekerja perempuan, dan pekerja muda. Endang Widuri, jabatan sebagai Bendahara Umum dengan bidang tugas adalah seluruh manajemen dan pengelolaan keuangan. Eni Haryanti, jabatan sebagai Bendahara dengan bidang tugas adalah ketaatan iuran. Tidak hanya di tingkat nasional, kader perempuan FSPMI juga mendapat pengakuan internasional. Salah satunya tergambar dengan terpilihnya Pri Hanani sebagai pengurus General Council Konfederasi Serikat Buruh Sedunia yang berkantor di Brussels, Belgia. Sementara itu, Wati Anwar terpilih sebagai pengurus pusat Eksekutif Komite Industrial Global Union yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Ini namanya para pejuang yang berjuang dengan keikhlasan. Mendorong, meminta agar Presiden Jokowi segera meratifikasi Konvensi ILO nomor 183. Nggak ada yang dirugikan. Ini perlindungan terhadap pekerja buruh perempuan. Itu satu. Yang kedua, selain tentang ratifikasi Konvensi ILO nomor 183, adalah di sini jelas permintaan 14 minggu cuti melahirkan di dunia yang negaranya sudah menjadi negara industri. 14 minggu cuti melahirkan sebelum dan sesudah melahirkan itu adalah sebuah kelaziman dan sudah dijalankan. Bahkan di negara-negara maju, suami yang istrinya melahirkan pun dapat cuti. Misal 14 minggu, suaminya juga cuti. Selain istrinya cuti, suaminya cuti. Karena mereka perlu merawat anak secara bersama-sama. Cuti haid itu tidak perlu diperiksa. Bukan masalah
tambahkan juga, yaitu tidak boleh ada diskriminasi terhadap pajak. Sekarang masih ada diskriminasi. Perempuan yang menikah itu tetap dianggap single atau lajang. Kalau dia lajang, maka nggak ada faktor pengurang daripada pajak yang harus dibayarkan. Laki-laki yang sudah menikah, dia ada faktor pengurang. Ini nggak benar cara berhitung ini. Keliru, keblinger. Nah, mungkin juga kita minta tidak ada lagi diskriminasi terhadap upah, dalam hal ini potongan pajak terhadap pekerja wanita yang sudah menikah. Dia harus sama dengan pekerja laki-laki yang sudah menikah, harus mendapatkan potongan dari pembayaran pajak ketika pekerja perempuan sudah menikah. Ratusan buruh perempuan dari berbagai perusahaan berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta. Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada hari ini, massa meminta Presiden Joko Widodo memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan dari kekerasan. Massa juga menuntut pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO nomor 183 tentang perlindungan terhadap pekerja perempuan. Pengunjuk rasa mengaku banyak perusahaan tidak mengindahkan tentang perlindungan pekerja perempuan, diantaranya soal lamanya cuti melahirkan. Perempuan FSPMI juga semakin aktif berpartisipasi di dalam pelaksanaan strategi organisasi yang meliputi konsep, lobi, aksi, dan politik, termasuk di dalamnya memperjuangkan isu jaminan sosial, perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan, dan isu diskriminasi. Kini FSPMI sudah melewati fase 20 tahun pertama dan saat ini sedang menyongsong 20 tahun ke depan. Selama rentang waktu itu, setiap dinamika dan pergerakan FSPMI tak lepas dari sentuhan tangan perempuan. Kader-kader perempuan semakin banyak. Pertanyaannya kemudian, apakah banyaknya jumlah perempuan sebanding dengan sumbangsi mereka dalam memajukan gerakan? Di konvensi perempuan keempat, menjelang Kongres FSPMI yang ke-6 inilah jawaban atas pertanyaan itu akan kita rumuskan. Akankah kader perempuan yang saat ini sudah semakin banyak menjadi penentu perubahan atau sekedar menjadi seperti buih di lautan?